Kita bangkit berdiri. Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 329. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita, di mana kita bersama seluruh umat dalam Satuan Gereja memasuki hari Minggu biasa yang ketiga. Melalui bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa kita sebagai gereja paguyuban orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hadir di mana-mana, dan kehadiran Tuhan Yesus itu sungguh merupakan tanda dan kehadiran kasih Allah bagi kita. Kehadiran gereja diwakili oleh banyak orang yang dengan gigih telah memberikan kesaksian iman yang kuat dan berdaya. Kita bersyukur atas kemurahan Allah yang memberikan kekuatan kepada pribadi-pribadi yang dengan gigih memberikan kesaksian imannya, seperti halnya Yunus. Ia tidak bisa lepas dari ikatan Allah yang menghendaki agar taat pada perutusan Allah. Yesus juga memanggil beberapa murid agar mau terlibat bersamanya. Maka tidak mustahil kita pun dikehendaki untuk terus memberi kesaksian iman yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sejauh mana kita sungguh semakin menjadi saksi kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Mari depannya kita memeriksa batin kita, serta mohon ampun segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Karena melalui pertobatan dan kepercayaanlah kita akan senantiasa semakin menemukan rahmat dan berkat Tuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, agar kami bertobat dan percaya kepada Injil-Mu.
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memanggil murid-murid-Mu untuk dijadikan pemukat manusia bagi kerajaan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami melalui pertobatan dan pengorbanan di jalan menuju keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memanggil kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya, Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi Niniwe akan kutunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku,
kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersaja. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, waktunya singkat. Sebab itu, dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang gembira seolah-olah tidak gembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ia berkata, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini, kita diajak untuk merenungkan kembali seruan bertobatlah dan percayalah. Hal itu dinyatakan bagi orang Ninive di suatu kota yang lumayan besar, namun terancam untuk dihancurkan, ditunggangbalikan. Alasannya karena penduduk kota ini hidup dalam dosa. Jelas akibat dari dosa itu sendiri adalah kutukan dan kematian. Tetapi Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk meminta mereka bertobat agar selamat. Syukurlah bahwa mereka mendengarkan suara Nabi ini. Mereka bertobat mengenakan kain kabung, berdoa dan berpuasa serta berbalik dari segala tingkah laku jahatnya. Melihat tindakan tobat mereka itu, hukuman tidak jadi menimpa kota ini. Penduduknya diselamatkan. Maka jelaslah bagi kita bagaimana sebenarnya hati Allah bagi manusia, ciptaan dan citranya sendiri. Yang ia kehendaki bukanlah kehancuran atau kematian manusia ciptaannya, tetapi kesalehan dan keselamatannya. Maka benarlah kata-kata Nabi Yunus ini terhadap Tuhan. Aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Dalam Yunus 4 ayat 2. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih, karya keselamatan Allah juga nyata bagi kita. Ia yang dulu mengutus nabi-nabi sekarang datang dan berbicara kepada kita lewat anaknya sendiri Yesus, Sang Mesias. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan warta pertama dari Yesus ketika ia mulai tampil di depan publik untuk mengejawantakan keselamatan Allah itu bagi umatnya. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kata-kata Yesus ini menegaskan bahwa waktu keselamatan Tuhan itu telah dinyatakan lewat kehadirannya sendiri. Maka inilah masa baru, masa mesianik, yaitu masa keselamatan karena Mesias yang dinanti-nantikan sudah hadir di tengah-tengah kita, dan ia hendak menyatukan kita sebagai bangsa atau umat Allah yang kudus. Bapak, Ibu, saudara terkasih, syukur kepada Allah karena Allah sendiri datang melawati kita umatnya atau kita manusia yang lemah dan berdosa, yang rapuh dan memang tidak akan mampu menyelamatkan diri dengan kuasa manusiawi kita. Kita hanya perlu membuka hati dan diri kita agar pantas menerima Kristus, Sang Juru Selamat, dengan mendengarkan seruannya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sama seperti penduduk Ninive yang berubah menjadi pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah, lalu bertobat, berbalik dari segala tingkah lakunya yang jahat, sehingga akhirnya diselamatkan. Demikian pun kita semua, Bapak, Ibu, saudara terkasih, dipanggil untuk sungguh percaya kepada Allah, kepada Kristus, sabdanya yang menjelma menjadi manusia, melalui pertobatan dan berbalik dari tingkah laku yang jahat, tekun berdoa dan berpuasa agar layak menerima keselamatan yang dibawa oleh Kristus sendiri. Bapak, Ibu, saudara terkasih, bersama Kristus kita mau membangun hidup yang baru, yaitu hidup seturut ajarannya. Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya telah hadir secara nyata dalam karya penebusan Kristus.
Ia rela menderita sebagai wujud kasih-Nya supaya kita beroleh pengampunan. Nyatalah bahwa sungguh Allah adalah kasih. Hidup dalam Kristus ini adalah hidup yang diarahkan untuk masuk dalam dunia atau kehidupan kekal yang berbeda dengan dunia kita sekarang ini. Maka Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua menegaskan hal ini dengan mengajak kita untuk tidak terpaku pada harta duniawi sebagai tujuan akhir daripada hidup kita. Paulus mengajak kita untuk menyadari sifat sementara dari hidup kita di dunia ini, karena dunia yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Dengan berkata, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa-apa yang mereka beli. Singkatnya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi hendaknya bersikap seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Apa yang dimaksud oleh Paulus, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih? Dia mengajak kita untuk memberi prioritas utama pada Allah sendiri yang menyediakan bagi kita hidup kekal bersamanya. Kita ingat akan ajaran Yesus sendiri, carilah dahulu kerajaan Allah, maka kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, dalam seluruh usaha yang kita perjuangkan dalam dunia ini, jangan sekali-kali hasil usaha jeripaya perjuangan hidup kita menjadi tujuan, tetapi itu merupakan sarana bagi kita untuk semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Maka kalau hal itu yang kita boleh terima dan kita pahami, maka tentu bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita akan selalu meluangkan waktu untuk bersama dengan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Jangan lalu seluruh waktu kita direnggut dengan usaha-usaha duniawi saja tanpa tidak pernah menyediakan waktu untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yaitu Simon dan Andreas, ia berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bila iman dan tobat kita membuat kita layak untuk menerima pengampunan, kasih dan keselamatan Kristus, maka pantaslah anugerah besar ini kita bawa juga kepada siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Tentu lewat seluruh tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita percaya bahwa dengan kehadiran kita dimanapun di tengah masyarakat, di tempat pekerjaan, dengan penuh tanggung jawab, akhirnya orang akan semakin berusaha untuk memahami kehadiran kebaikan Tuhan di tengah dunia yang seringkali porak-poranda dengan banyak hal yang seringkali membuat kita sesat. Tepat waktu tentunya berusaha sekuat kemampuan dan yang ada pada diri kita untuk melaksanakan apa yang seharusnya kita buat. Bekerja tentu tidak hanya untuk mendapatkan sesuatu, tetapi dengan penuh tanggung jawab. Dan akhirnya kalau hal itu senantiasa kita nyatakan dalam seluruh kehidupan, lalu saat tertentu kita datang di hadapan Allah untuk mempersembahkan semuanya itu, itulah bagian dari kepercayaan dan pertobatan kita bahwa kita berjuang karena kasih Tuhan sungguh semakin terpaut di dalam diri kita dan kita juga mampu dan bisa untuk menyatakannya bagi orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mohon supaya kita diberikan kekuatan untuk boleh menghadirkan karya keselamatan Tuhan bagi orang lain. Dan dengan demikian kita pun akan semakin diteguhkan, dikuatkan
untuk memperjuangkan hidup, melaksanakan seluruh rencana-rencana pekerjaan dalam nama Tuhan, sehingga berkat-Nya pun akan semakin melimpah bagi kita, bagi seluruh keluarga, bahkan siapa saja yang kita jumpai. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah mengajukan kepada Allah Bapa kita kebutuhan dan penderitaan dunia ini. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan perbaharuilah hati kami. Tuhan perbaharuilah hati kami. Bagi gereja yang kita cintai, ya Bapa, semoga gereja Kau beri keberanian untuk memperbarui diri, agar tetap menempuh jalan Injil dan menolong orang untuk menghayatinya sebagai kabar gembira. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan perbaharuilah hati kami. Bagi mereka yang meninggalkan jalan mereka untuk mengikuti Yesus Tuhan, ya Bapa, semoga mereka yang mengikuti Yesus dengan meninggalkan segala-galanya, sungguh-sungguh hidup menurut Injil, sehingga menjadi tampak dan nyata. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan perbaharuilah hati kami. Bagi mereka yang bersuka cita, ya Bapa, semoga mereka yang bersuka cita tidak lupa menyempatkan diri untuk membawa kegembiraan bagi orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan perbaharuilah hati kami. Bagi mereka yang berduka cita, ya Bapa, semoga mereka yang berduka cita tetap mengharap bahwa akan datang saatnya Allah menghapus segala air mata dari mata mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan perbaharuilah hati kami. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami Kau beri keberanian untuk menerima Injil secara sungguh-sungguh dan untuk hidup dalam persatuan lebih erat dengan Yesus Putramu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan perbaharuilah hati kami. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih KAMS dan perayaan tabisan episkopat pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengurus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Fransiskus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu, dan secara khusus segenap panitia perayaan tabisan Uskup Agung Koadjutor terpilih, sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan perbaharuilah hati kami. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putramu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan perbaharuilah hati kami.
Tuhan adalah Bapa yang maha bijaksana. Semoga Engkau semakin mempersatukan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia. Sebagaimana yang menjadi wujud doa masuki hari ketiga doa untuk persatuan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia pada kesempatan ini. Moga-moga mereka yang percaya kepada melalui Putra-Mu Yesus Kristus sungguh semakin berusaha untuk bersatu, walaupun seringkali ada perbedaan pandangan dan paham, tetapi karena Roh Kudus-Mu semakin persatukan kami untuk mengikat kami bersatu, senantiasa memuliakan Dikau dalam seluruh kehidupan kami, para pengikut Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Marilah berdoa kepada Tuhan, Tuhan perbaruilah hati kami. Senada Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan kami, karena Engkau berkenan memanggil kami. Tetapi kami mohon kepadamu, berilah juga kekuatan untuk menanggapi panggilan-Mu. Berkat kuasa Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan, puji syukur nomor 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti Putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti Putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Marilah berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan ini yang kami unjukkan sebagai tanda kesediaan kami untuk mengikuti Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan
Allah kita sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang dari hadirat-Mu pada kesempatan malam ini. Bersama dengan seluruh niat doa dan harapan-harapan kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang
Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Sebagai langkah komuni, puji syukur nomor 434. Santapan pesiaran, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati, Sang Juru Selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga tubuh Putra-Mu yang telah kami sambut ini menguatkan kami untuk mengalahkan kejahatan. Semoga kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia sampai pada saatnya kami masuk kehidupan abadi. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman kolekte untuk tabisan bersama dengan sumbangan untuk pemeliharaan gereja dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu dan Minggu tanggal 13 dan 14 Januari 2024 sebesar Rp18.100.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.484.000. Kolekte pentabisan uskup sebesar Rp4.490.000. Kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Tobias Budianto dan Ervina Otong sebagai pengumuman. Ketiga, Eligius Supratmo dan Alfionila
Tengburan sebagai pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang keempat, pengurus Ikatan Persaudaraan Manggarai Raya atau IPMAR Sulsel bersama panitia tim kerja mengundang umat Katolik warga Manggarai Raya di Sulawesi Selatan untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Monsinyur Siprianus Hormat, Uskup Keuskupan Ruteng, dan Monsinyur Hilarion Datus Lega dari Uskup Keuskupan Manokwari Sorong, Papua, dan akan didampingi oleh beberapa pastor Keuskupan Agung Makassar. Perayaan Ekaristi akan diadakan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 jam 5 sore sampai selesai, bertempat di Gereja Paroki Santo Simon Petrus Gembala Baik Sungguh Minasa, Goa, dan dilanjutkan untuk memakai busana adat Manggarai. Demikian undangan ini atas perhatian dan kehadiran Ende Ema ACKE kami ucapkan terima kasih. Pengumuman ini bersifat undangan resmi. Yang kelima, CU Mekarkasi akan mengadakan edukasi dasar wajib pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 27 dan 28 Januari 2024 jam 2 siang sampai selesai di kantor CU Mekarkasi, Jalan Pelita Raya A 24 nomor 5 Makassar. Finansial literasi pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 jam 11 sampai selesai di Aula Paroki lantai 4. Yang keenam, pendaftaran peserta komuni pertama telah dibuka dengan persyaratan usia minimal 11 tahun atau kelas 4 SD, mendaftar di sekretariat paroki dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran serta pas foto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar. Pelajaran akan dimulai pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 jam 11 sampai dengan jam 9 sampai dengan jam 11. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Semoga yang terakhir itu bahwa kita akan mengadakan lagi penerimaan komuni pertama bagi anak-anak kita yang sudah memungkinkan dan diharapkan paling tidak sudah umur 11 tahun ke atas atau paling tidak kelas 5 SD ke atas. Walaupun juga sudah 11 tahun ke atas dan kelas 5, tapi kalau kita lihat dalam pendampingan ternyata mereka belum bisa membedakan yang diterima itu bukan hosti biasa atau roti biasa, dan dengan demikian tentu lebih baik kita tunda karena harus ada pemahaman mengenai penerimaan tubuh Kristus. Untuk itulah diadakan pendampingan dan pembinaan bagi anak-anak kita yang ingin menerimanya nanti di tahun 2024 ini. Saya kira itu yang terakhir. Lebih kurangnya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya kira terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini. Kita semua yang mengambil bagian, juga kepada kelompok dekorasi, kelompok sound system. Sekali lagi kepada kita semua, saya ucapkan limpah terima kasih atas segala kehadiran, keterlibatan kita dalam perayaan ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 542.